Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Kita kemarin melihat bahwa para rasul, para nabi meninggikan Kristus dalam setiap khotbah mereka, pengajaran mereka, bahkan kehidupan mereka. Tapi bukan hanya mereka, Yesus sendiri menyatakan bahwa Yesus harus ditinggikan dari bumi. Dan bagaimana Yesus ditinggikan bukan hanya ketika ular di padang itu ditinggikan supaya orang yang terpatuk ular sembuh. Bukan hanya peristiwa sejarah yang mana Yesus ditinggikan di kayu salib. Tetapi saudara yang kasih, Yesus meminta Yesus ditinggikan di mana saja kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus dengan sengaja menempatkan anak domba yang disembelih itu di pusat doktrin, di misi kita, di jantung setiap khotbah yang kita khotbahkan, artikel yang kita tulis, doa yang kita buat, lagu yang kita nyanyikan, pelajaran kitab suci yang kita berikan. Dan dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus tempatkan anak domba yang disembelih di atas dari segala sesuatu. Firman Tuhan hanya akan menjadi sebagai ilmu pengetahuan yang akan membuat orang mengerti tentang Tuhan saja kalau Yesus tidak ditinggikan. Mereka yang mengabarkan firman Tuhan dengan mengandalkan kepintaran manusia hanya akan membawa orang banyak mengerti tentang Tuhan Yesus. Kalau ini dilakukan, ini tidak akan membawa orang banyak kepada sosok pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus hanya sebagai satu ilmu pengetahuan, hanya mengerti tentang Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus dan mau menyatukan diri dalam kasih Yesus Kristus. Matius 7 ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara yang kasih, lalang akan menghasilkan lalang. Gandum akan menghasilkan gandum. Kehidupan kita yang selalu meninggikan Kristus akan menghasilkan jiwa-jiwa yang akan datang menyembah kepada Yesus. Khotbah akan benar-benar meninggikan Yesus dari seseorang yang dalam hidupnya juga meninggikan Yesus. Ini akan menghasilkan orang yang bukan sekedar tahu tentang Yesus, tetapi yang akan membawa orang kepada pengenalan akan Yesus Kristus dan mau menerima kasih-Nya dan diselamatkan. Jadi bukan sekedar mengkhotbahkan tentang Yesus, tetapi juga akan membawa orang kepada Yesus. Lukas 6 ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kita tidak mungkin meninggikan Yesus sementara kita mementingkan diri sendiri. Kita tidak akan mungkin berbuah sesuatu hal yang baik dari diri kita. Kita harus meninggikan Yesus, maka buah yang dihasilkan pun adalah buah sesuai dengan tabiat kasih Kristus. Semoga tidak ada kepentingan diri masuk dalam rencana, program pengajaran, khotbah, dan teristimewa pilihan-pilihan kita, kehidupan yang kita jalani
dijauhkan dari kepentingan diri. Biarlah Yesus yang selalu ditinggikan. Jiwa-jiwa yang kita akan bawa kepada Yesus adalah untuk kemuliaan Yesus, bukan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan pribadi diri kita, keuntungan pribadi diri kita. Selama segala sesuatunya ini untuk kepentingan pribadi, maka nama Yesus tidak akan pernah dapat ditinggikan. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang kasih, tidak berbuah di sini adalah tidak berbuah buah-buah roh. Ya tentu saja ada buah di dalam setiap tingkah laku kita. Tetapi buah dari diri kita sendiri adalah buah yang berbau busuk. Tidak ada suatu kebaikan apapun dari diri kita, saudara yang kasih. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam Kristus sehingga menghasilkan buah yang baik. Yesus berkata kemudian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Kristus kita akan berbuah banyak, buah-buah roh, buah-buah yang menghasilkan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai dan bersama-sama kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka buah yang kita hasilkan adalah buah dari Yesus Kristus, dan tentu saja buah yang sangat baik. Buah dari Yesus Kristus ini akan membuat nama Yesus ditinggikan dan akan membuat sukacita dan kegembiraan kita lebih daripada sukacita untuk kepentingan diri kita. Saudara yang kasih, kita perlu jabatan, kita perlu pekerjaan, peningkatan karir, kita perlu masa depan yang baik dan lain sebagainya. Saudara yang kasih, semua harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengejar itu semua dengan keyakinan diri, maka saudara yang kasih, berhati-hati bahwa itu pun untuk kemuliaan diri. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kehendak Tuhan saja yang jadi, maka kita akan diberkati oleh Tuhan dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi kepada diri kita. Dan yang terpenting, buahnya adalah buah dari Yesus Kristus. Turutlah dalam sukacita sorgawi, saudara yang kasih, di mana sorga juga bersukacita dengan adanya jiwa yang kembali kepada Yesus. Kita akan membawa kepada Yesus jiwa-jiwa yang betul-betul mengenal dan mengasihi Yesus. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang kasih, ketika kita mengejar kemuliaan dari kekuatan diri kita, dari percaya diri kita, maka hati-hati saudara yang kasih, kita akan bisa saja meninggikan diri terhadap pencapaian-pencapaian yang kita raih dengan kepercayaan diri kita. Kita mendapatkan jenjang karir, jabatan, dan lain sebagainya. Kita bisa saja mulia di hadapan manusia. Tetapi belum tentu kita mulia di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita mengejar bagaimana kita mulia di hadapan Tuhan. Bukan karena kita memiliki sesuatu, kelayakan diri kita. Tetapi karena kita telah mengosongkan diri kita, sehingga Yesuslah yang bertahta di dalam diri kita. Dan ketika Yesus ada di dalam kita, maka Bapa melihat kita mulia, berkenan di hadapannya.
Kita akan ditinggikan Allah, bukan ditinggikan oleh manusia, bukan ditinggikan oleh sesama manusia. Ketika kita merendahkan diri kita, mengosongkan diri kita, menyerahkan segala kehendak kita ke dalam tangan Tuhan, maka kehendak Tuhan yang jadi di dalam diri kita, kita ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kiranya kami dapat memahami bahwa segala kemuliaan hanya milik-Mu. Siapalah diri kami. Ketika Engkau mempercayakan jabatan, harta, talenta apapun ke dalam diri kami, itu semua adalah karena Engkau yang memberikannya. Engkau memberikannya bukan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata karena kasih-Mu kepada kami. Gunakan kami ya Tuhan sebagai tongkat yang tidak berarti, tetapi tongkat itu ada di tangan-Mu. Kiranya itu dapat menjadi suatu berkat bagi sesama kami. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati kami semua yang telah mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Kiranya ini dapat mengubah diri kami, hati kami yang penuh dengan keduniawian menjadi hati yang senantiasa memuliakan Tuhan saja, hati dan pikiran Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, nama yang indah kami berdoa. Amin.